terasa hampir 1 jam. Mereka menunggu makanan yang mereka pesan, karena proses masaknya tak seperti restoran. Sambil menunggu mereka minum kopi yang telah disajikan anak perempuannya. Suasana malam yang hening membuat mereka menunggu hingga dini hari untuk melanjutkan mudik. Setelah menyantap mie rebus dan menseruput kopi hingga 2 gelas, ditambah suasana hening mencekam, rasa kantuk mulai menyerang mereka. Mas Aris langsung tertidur diiringi Mas Yuda. Akhirnya mereka terlelap dengan pulasnya. Keesokan paginya mereka terbangun dengan adanya tepukan lembut. "Mas, bangun Mas." Sontak mereka berdua kaget karena berada di hamparan sawah. Bapak itu pun bertanya, "Kenapa tidur di sini Mas?" Mas Yuda merasa kaget. Tiba-tiba mereka ada di tengah hamparan sawah. "Tadi kami lewat dan melihat motor terparkir di pinggir, lalu kami lihat kalian tidur di sini," ujar bapak itu, yang juga pemudik. "Tapi benar Pak, semalam kami mampir di warung, lalu tertidur di sana." Bapak itu pun tertawa, "Gak ada warung di sini Mas. Untung kalian terbangun pagi ini, hati-hati kalau mudik, kadang itu warung gaib. Ini buktinya kalian tertidur di sini," ujar bapak itu sambil tertawa. Setelah berbincang, akhirnya bapak itu pamit mau melanjutkan perjalanannya. Mereka pun bersiap melanjutkan perjalanannya, mencari sarapan. Mereka tak puasa hari itu, karena dalam perjalanan, dengan perasaan bingung, motor mereka terus melaju. Hingga perjalanan mereka sudah sampai Indramayu, mereka pun mampir beli minuman dan makanan kecil, dan berhenti di area kebun kosong. Udara yang siang itu cukup hangat. Mereka rehat dulu di bawah pohon rindang, dan tertidur, mungkin karena lelah. Akhirnya di bawah pohon rindang, mereka pun terlelap, dan saat Mas Yuda terbangun, ia kaget, karena hari sudah malam. Ia pun membangunkan Mas Haris. Keheningan malam yang membuat mereka bertambah bingung, karena rasanya tadi masih siang, tiba-tiba terbangun sudah malam, dan mereka tambah kaget lagi, karena dari kejauhan muncul sosok yang mereka kenal sebagai pemilik warung bersama anaknya. Perlahan mereka mendekat, lalu bersuara, "Makanan yang kalian pesan, belum dibayar Mas." Mas Yuda bingung dan kaget dengan hadirnya bapak dan anak itu. "Iya Pak," sahut Mas Yuda, segera cari dompetnya, tapi tak ada, uang dalam tasnya pun tak bersisa. Ia pun bertanya ke Aris. Mas Aris pun saman, "Uang di dompetnya kosong, uang kami lagi gak ada Pak," ujar Mas Yuda dengan suara gemetar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari sahabat semua, jangan ketinggalan videonya, ikuti season ketiga ya teman-teman.